suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan dalam diriku segenapnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi takkan ku mengerti tebus itu sampai kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Salam sejahtera untuk kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena waktu yang indah menjadi bagian kami untuk merenungkan lagi firman-Mu. Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan berjudul Ahli Waris. Ayat tema Matius 21 ayat 38. Firman Tuhan berkata, "Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.'" Kita ikuti akan penjelasan firman Tuhan. Dalam perumpamaan tentang kebun anggur, Yesus membawa ke hadapan orang-orang Yahudi keadaan mereka yang sebenarnya. Kepala keluarga melambangkan Tuhan dan kebun anggurnya adalah bangsa Yahudi yang dipagari oleh hukum ilahi yang dimaksudkan dipelihara sebagai umat yang terpisah dan berbeda dari semua bangsa lain di bumi. Menara yang dibangun di kebun anggur melambangkan bait suci mereka. Tuan kebun anggur itu menuntut dari para penggarapnya suatu bagian yang layak dari buah yang dihasilkan. Demikian pula lah Tuhan menuntut dari orang-orang Yahudi kehidupan yang sesuai dengan hak istimewa kudus yang telah Dia berikan kepada mereka. Tetapi, sebagaimana hamba-hamba yang meminta hasil buah atas nama tuannya dibunuh oleh para penggarap yang tidak setia itu, demikian pula lah orang-orang Yahudi membunuh para nabi yang datang kepada mereka dengan pesan-pesan dari Tuhan. Bukan hanya hamba-hamba tersebut yang ditolak, bahkan ketika Dia mengutus anak tunggalnya kepada mereka yang ditetapkan sebagai ahli waris kebun anggur, orang-orang Yahudi yang angkuh, hamba-hamba yang tidak setia, berpikir untuk memelihara kebun anggur itu bagi diri mereka sendiri. Dan untuk mengamankan kehormatan dan keuntungan yang diperoleh darinya, bernalar di antara mereka sendiri mengatakan, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia." Dengan demikian Yesus mengungkapkan dalam perumpamaannya maksud gelap orang Yahudi melawan dirinya sendiri. Setelah Yesus melihat mereka menjatuhkan hukuman atas diri mereka sendiri dalam hukuman terhadap mereka sebagai para petani yang jahat, Dia memandang mereka dengan kasihan, berseru, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Orang-orang Yahudi sering mengulangi kata-kata nubuat ini saat mengajar orang-orang di rumah ibadat, menerapkannya pada Mesias yang akan datang. Tetapi Yesus menghubungkan ahli waris yang dibunuh secara kejam itu dengan batu yang ditolak oleh para tukang bangunan, tetapi yang akhirnya menjadi batu penjuru dari seluruh bangunan itu. Kristus sendirilah yang mendirikan sistem peribadatan Yahudi, fondasi utama dari bait suci yang mahal, lambang yang ditunjukkan oleh semua upacara pengorbanan. Saudara-saudara, mari kita renungkan lebih dalam. Adakah saya suatu hari nanti akan menolak anak Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi?
Mari kita renungkan bersama, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu pada saat ini, dan terima kasih kami boleh mendapatkan berkat keselamatan yang asalnya daripada Tuhan. Dan biar kiranya kami menerima keselamatan ini dengan menjadi setia kepada Tuhan. Jangan sampai kami menolak Tuhan, menolak Allah kami, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Hari ini menjadi hari berkat bagi kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.